Jadi tidak ada kaitan kelangkaan yang diekspos oleh teman-teman atau saudara kita mungkin di petani atau di media lah kita bilang kan. Sedangkan PIM-nya sampai saat ini punya stok pupuk cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan temu pehtem lom uronyo di edisi Senin, tepatnya di 12 Juli 2021 di episode ke-55. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai pupuk Iskandar Muda. Di era pandemi seperti saat sekarang, rekan Lon, memang ketahanan pangan salah satu lini yang sedang digenjot khususnya oleh pemerintah dari sektor hulu ke hilir, dan salah satunya PT PIM berkontribusi di sana. Dan dengan tema kita hari ini mengenai komitmen menyalurkan pupuk subsidi, kontribusi PT PIM menjaga ketahanan pangan, dengan orang nomor satu di Humas PT PIM, Pak Nasrun. Assalamualaikum Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Kamu piuh pehtem. Ya. Kamu pehtem uronya ya Pak? Iya, insyaallah. Pak, sekilas dong, ceritakan ke kita tentang PT PIM dan kerja-kerjanya Pak. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu Indah ya. Indah aja Pak. Indah. Baik, Indah ya. Kita sekilas coba menjelaskan sedikit dengan PT Pupuk Iskandar Muda ya. Jadi PT Pupuk Iskandar Muda ini memang awalnya suatu badan usaha milik negara. BUMN. BUMN itu awalnya di tahun 1982 dan beroperasi di tahun 1985 itu kita sudah beroperasi. Di Aceh tahun berapa Pak? Langsung gitu juga? Iya, konstruksinya itu di tahun 1982. Selama 3 tahun konstruksi, dan komersialnya produknya itu di tahun 1985. Jadi ada 3 tahun. Belum lahir ya Ibu Indah ya. Ya. Oke. Jadi produk kita hanya pupuk urea. Pupuk urea. Pupuk urea. Kita ekspor keluar, terutama di Korea di berarti. Malaysia. Pada saat itu Malaysia di Petronasnya dia belum apa-apa ya. Pada saat itu masih ya mungkin Petronas masih kecil waktu itu. Kita malah yang mengekspor ya, malah ke sana kita ya, yang mengekspor ke sana, ke Filipina, ke Thailand, termasuk ke Hong Kong ya, di Hong Kong ya. Jadi produk-produk kita pada saat-saat kita awal berproduksi itu lebih banyak kita ekspor. Namun suatu perubahan-perubahan dari struktur organisasi di pemerintahan atau di badan usaha milik negara, maka di tahun 2012 PT PIM ini menjadi anak perusahaan pupuk Indonesia. Jadi seluruh produksi pupuk, seluruh pabrik pupuk itu di bawah PT Pupuk Indonesia Persero sampai dengan saat ini. Dari 2012 dari ya Pak? 2012. Menjadi anak perusahaan. Menjadi kemudian anak perusahaan badan usaha milik negara, yaitu PT Pupuk Indonesia Persero. PT Pupuk Indonesia Persero. Iya. Tadi Bapak menyebutkan ada pupuk kemudian urea ya Pak ya? Iya, produk kita ya. Produknya salah satunya. Itu cuma salah satunya atau yang lain seperti apa Pak? Ya, saat ini kita memang bekerjasama dengan produsen-produsen lain. Misalnya kita saat ini ada memiliki pupuk NPK. NPK Pak? NPK. Kepanjangan dari apa Pak? Natrium, fosfor, dan kalium. Jadi itu kandungannya ya Pak ya? Iya, kandungannya itu pupuk majemuk, yang itu bisa lebih efektif untuk bisa akar, buah, dan daun. Jadi dia sifatnya majemuk. Itu lebih efektif sekarang ini karena apa? Karena pupuk urea ini juga, ini kan sudah puluhan tahun ya, itu memberikan pupuk ke tanah, sehingga mungkin hara tanah yang saat ini sudah perlu diperbaharui. Maka dengan pupuk-pupuk majemuk, pupuk organik, ini akan bisa meningkatkan produksi hara yang ada di dalam tanah ini sendiri. NPK salah satunya yang paling NPK efektif. salah satunya. Yang disubsidi Pak yang mana? Saat ini kalau dari PT Pupuk Iskandar Muda itu hanya pupuk urea. Pupuk urea. Yang saat ini disubsidi oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Berarti NPK belum? Belum. NPK ini produksinya saat ini dipegang oleh Petro Kimia Gresik yang ada di Surabaya. Tapi produknya itu juga masuk ke Aceh. Cuman bicara efektif Pak, tadi lebih efektif NPK. Apakah kemudian ada arah ke sana untuk jadi memang ada pola-pola masa tanam. Di awal mungkin itu akan diberikan pupuk urea dulu. Sehingga nanti penyuburan tanahnya itu dipegang oleh urea.
Setelah nanti mulai pola tanam, pertumbuhan, itu bisa ditambahkan dengan NPK, dan kita juga saat ini ada pupuk polifit yang untuk merangsang energi daripada tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tersebut. Berarti dalam perjalanannya urea yang pertama ya Pak, di tengah mungkin bisa NPK ataupun polifit tadi ya Pak? Iya, berarti benar. jenisnya ada 3 yang pun diproduksi. Untuk ada saat ini PT PIM hanya 3 itu saja. Dan saat ini juga pupuk NPK ini kita juga sudah melakukan konstruksi untuk pembangunan pabrik NPK chemical. Itu secara teknologi itu mungkin lebih baik daripada pupuk NPK yang lama. Kalau kita lihat ada warna-warnanya ya Pak ya? Misalnya Iya, ada ada warna hijau juga NPK. Wawasan kita dong Pak, gerakan juga bagaimana kemudian perbedaan signifikannya dari kuning urea, NPK dan juga ya itu memang pupuk ini kan masing-masing memberikan mutu yang berbeda-beda. Jadi punya fungsi masing-masing dari jenis pupuk itu. Jadi nanti kebutuhan tanah itu sekarang kita punya mobil untuk mengecek kandungan tanah, hangat tanah. Jadi mobil pengecekan mutu tanah itu pada saat nanti misalnya ada suatu daerah yang belum mengetahui bagaimana unsur hangat tanah, kita bisa melakukan pengambil sampel tanahnya, nanti kita uji di mobil uji kita, nanti kita bisa mengetahui ini pupuk yang paling tepat adalah pupuk ini misalnya, yang mana, apakah gitu ya, Pak, NPK jenisnya dulu atau urea gitu. Mobil itu keliling Pak, itu punya PT PIM? Punya PT PIM. Berapa unit Pak? Satu. Saat unit. ini masih satu. Berarti kelilingnya sejauh ini kemana Pak? Ya kita di mana kebutuhan, khususnya untuk di Aceh ini satu unit. Dan nanti misalnya ada satu lahan-lahan yang memang lahan ini sendiri sudah lama tidak produksi pertanian misalnya. Itu kita uji dulu nih, kita uji tanahnya, baru nanti kita cocok ini tumbuhan apa yang paling efektif untuk ditanam di lokasi ini dan bagaimana pupuk yang paling tepat untuk digunakan gitu. Penting mobil itu ya Pak ya, dan kemudian dengan satu mobil sepertinya kurang ya Pak dengan luas wilayah Aceh. Ya mungkin karena kita juga baru ini kan karena kita di bawah Pupuk Indonesia Persero, jadi program atau rencana-rencana yang kita lakukan ke depan untuk ketahanan pangan, salah satunya adalah kebutuhan untuk menguji tanah-tanah yang memang selama ini tidak produktif. Baik, itu Pak bicara ketahanan pangan, kemudian hari ini Pak uronya pandemi ya Pak ya, dengan kemudian hari ini kita penting sekali kemudian masing-masing kita itu menjaga, dan satunya juga kontribusi PT PIM ya Pak, dan pupuk subsidi ini bagaimana pun harganya Pak di pasaran? Iya, ya memang kalau kita berbicara pupuk subsidi adalah pupuk yang diawasi oleh pemerintah. Baik itu daripada produksinya, jumlah produksinya, dan distribusinya. Jadi ada yang disebut dengan subsidi untuk petani. Ada juga subsidi untuk petambak. Itu juga diberikan gitu ya. Untuk petambak? Iya. Jadi ada juga untuk pekebun. Namun dengan syarat pekebun ini minimal maksimal 2 hektar. Maksimal 2 hektar. Yang lebih daripada 2 hektar itu tidak mendapat subsidi. Jadi yang di bawah itu. Untuk petambak Pak bagaimana kemudian? Untuk petambak setahu saya memang 1 hektar. Jadi ada petambak yang punya 1 hektar itu masih dapat subsidi. Artinya 1 dan 2 hektar itu masih disubsidi ya Pak? Masih disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Harganya gimana Pak? Kalau harga sekarang mengacu head. Head ini harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Itu sudah disepakati di dalam keputusan dari pemerintah. Harga head per kilo saat ini untuk urea 2.300. 2.300. Jadi kalau untuk satu sak itu 50 kilo, itu harganya 112.500. Oke, kabarnya naik ya Pak? Itu naik di tahun 2021 awal. Oke. Jadi awalnya di tahun 2020 itu harga pupuk itu Rp1.800 per kilo. Kalau dia kemasan 50 kilo itu sekitar Rp90.000. 90.000. Yeah. Kemudian naik menjadi 112.500. 112.500. Kenaikan tahun itu 2021. 2021 awal ya Pak? Awal. Berarti sudah 6 bulan nih naiknya Pak. Ya. Gimana dengan kondisi saat ini Pak? Kenapa kemudian bisa
Ya, itu memang kebijakan pemerintah ya. Kami selaku PT Pupuk Sungai Muda hanya diperintahkan untuk memproduksi pupuk dan mendistribusikannya sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Baik, berarti produksi dan distribusi ya Pak. Kemudian bagaimana bisa memastikan agar ini memang betul-betul tepat sasaran Pak, ke memang petani kemudian ataupun juga petambak yang memang membutuhkan? Iya, memang selaku produsen itu juga punya kewajiban juga untuk bisa memastikan apakah produk pupuk yang kami distribusikan ini tepat sasaran, minimal ke petani, ke petambak, dan pekebun yang ditetapkan oleh pemerintah tadi. Dan untuk pengawasan sebenarnya ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, itu melalui gubernur di daerah masing-masing. Nanti diturunkan ke keputusan penetapan di bupati melalui dinas-dinas pertanian. Jadi disebut dengan KP3. KP3. Jadi KP3 inilah yang mengawasi distribusi pupuk itu tepat sasaran. Kalaupun nanti terjadi ada informasi yang selama ini yang kita dengar ada kelangkaan dan sebagainya, itu adalah suatu ungkapan-ungkapan memang kelangkaan itu karena saat ini PIM itu masih memproduksi. Walaupun kemarin masih ya, kemarin ya, ada mati ya, sementara ya. Itu kenapa Pak? Ya, mungkin kemarin ini yang kita ketahui bahwa ada supply gas yang kita selama ini bekerja sama atau kontrak dengan PTGN. Oke, Medco ya Pak? Bukan. Bukan Medco. Nah, ini bukan Medco. Teman-teman di Medco ini bukan dari Medco, tapi sumber gasnya dari Medco. Sumber gasnya dari Medco. Sumbernya gasnya dari Medco. Dan ini adalah kita PIM itu bekerja sama atau kontrak dengan PTGN. PTGN. PTGN itu Pertamina Pertagas Niaga. Pertagas Niaga. Pertagas Niaga. Pertagas Niaga. Itu merupakan anak atau cucunya Pertamina ya. Jadi kita yang berkontrak PIM ya berkontrak dengan PTGN. Namun supply yang ada PTGN itu sebagai agregator. Dia sebagai pengumpul gas. Misalnya dari Medco atau dari PHI. Nah, itu dikumpulkan gas. Salah satunya pembeli gas adalah PT PIM. Untuk kapasitas per hari itu 50 atau 51 MMBTU per day. Nah, itu. Jadi mungkin pada saat Medco ada yang kita ketahui ini ada pemeliharaan sumur gas di Medco sehingga adanya kendala untuk mensuplai ke PTGN sehingga PTGN tidak punya sumber, dia terhenti sementara. Alhamdulillah terhitung tanggal 4 Juli kemarin kita mulai start up kembali dan sampai hari ini yang kami dapat juga informasi dari pabrik sudah berproduksi kembali. Nah, bicara kelangkaan, Pak, itu kenapa kemudian bagaimana ceritanya PIM masih produksi walaupun sempat ya Pak nggak produksi nih hampir sebulanan, bisa langka ini apa cerita nih Pak? Jadi kalau cerita kelangkaan itu historisnya panjang. Itu historisnya sudah lama isu-isu kelangkaan. Kita buat PHT lanjutan ya Pak. Iya. Jadi tidak ada kaitan kelangkaan yang diekspos oleh teman-teman atau saudara kita mungkin di petani atau di media lah kita bilang kan. Sedangkan PIM-nya sampai saat ini punya stok pupuk malah cukup untuk beberapa bulan ke depan gitu. Walaupun pabriknya saat itu hampir mati selama hampir 1 bulan lebih. Artinya gitu. Stoknya ya, tercukupi gitu kan. Kalaupun nanti stok PIM itu sudah menipis, maka Pupuk Indonesia selaku kewenangan untuk mendistribusikan seluruh pupuk nasional itu akan dibantu oleh produsen lain gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan kelangkaan, kita masih punya stok gitu. Namun kenapa timbul langka selama ini isu-isu itu? Sebenarnya kalau kelangkaan, kalau kita kaji memang itu bukan langka, tapi ketidakcukupan antara kebutuhan dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau petani mungkin ya, petani ini kan membutuhkan lebih banyak.
Mungkin dia punya lahan lebih gitu kan. Sedangkan pemerintah sudah mengalokasikan 10, tapi petani butuhnya 20 gitu kan. Jadi antara selisih disparitas inilah yang seakan-akan disebut dengan langka. Muncullah kemudian kata langka gitu kan. Tapi ini sebenarnya PIM itu masih cukup sampai saat ini untuk mendistribusikan pupuk sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya di pasaran tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong gitu. Tapi kalau misalnya kenapa kita punya pupuk non subsidi misalnya gitu kan? Walaupun harganya lebih tinggi daripada pupuk subsidi, tapi kan rakyat ini atau petani ini kan hanya berpikir ini kami butuh pupuknya subsidi. Pada saat pupuknya subsidi itu distribusinya itu kan secara bertahap nih, musim tanam atau tiap bulan itu kita persentase untuk distribusi harus dihitung sampai dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya Aceh saat ini untuk kuota pupuk subsidi urea itu 76.000 ton, lebih sedikit. Oke. 76.000 ya, ton. Itu untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk setahun. Untuk setahun gitu. Jadi bukan kita kasih dalam 1 bulan itu 76.000 kepada kios-kios. Karena kan mekanisme distribusi itu adalah setelah kita produksi, maka nanti kita bekerjasama dengan distributor. Baik. Distributor itu dia bekerjasama dengan kios-kios di seluruh Aceh inilah kita bilang sebagai contoh saja. Nanti dari kios baru itu menjual kepada petani-petani yang disebut dengan RDKK. Jadi petani-petani ini bukan RDKK. punya petani yang tidak tergabung dalam RDKK. RDKK itu Pak kepanjangannya? RDKK itu adalah rencana definitif kebutuhan kelompok. Itu kelompok itu adalah kelompok tani. Ini kelompok tani dia ya, Pak? kelompok dia. Kelompok tani itu sekarang ini sudah masuk ke area teknologi sehingga disebut dengan IRDKK. IRDKK. Jadi elektronik. semua terdaftar. Jadi kelompok tani itu per satu nama-namanya itu terdaftar di IRDKK. Inilah yang berhak kemudian mendapatkan pupuk subsidi. Inilah yang berhak. Jadi yang di luar IRDKK tidak berhak. Jadi mungkin kita tidak tahu juga nih apakah yang mensuarakan ada kelangkaan yang tidak dapat tadi atau siapa, ini kita juga nggak tahu. Atau tapi siapa di baliknya, Pak? kita sebagai produsen PT Pupuk Sengkadang Bunda tetap komitmen bahwa distribusi pupuk, produksi pupuk ini masih terjamin, dan tujuan adalah bagaimana bangsa Indonesia ini bisa ketahanan pangannya itu bisa terjamin. RDKK kemudian Pak, ini bisa dijelaskan lebih rinci, misalkan rekan Lun, misalnya petani, kemudian petambak dan pekebun yang memang gimana bisa masuk dalam kelompok ini atau bagaimana kemudian ininya? Iya, kita juga yang kita dapat informasi dari Dinas Pertanian bahwa yang menetapkan RDKK itu adalah kelompok-kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian setempat. Berarti melalui Dinas Pertanian? Mulai dari kecamatan, misalnya kecamatan apa nih ya? Satu kecamatan itu mendaftar melalui Dinas Pertanian. Nanti setelah didaftar itu dimasukkan ke dalam sistem oleh Dinas Pertanian, dikolektifkan. Sehingga nanti dari jumlah RDKK itu baru diketahui berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan. Mungkin pada saat nanti jumlah pupuk yang dibutuhkan itu tidak tercukupi oleh pemerintah melalui kuota subsidinya, ya mungkin inilah persepsi-persepsi yang disebut dengan kelangkaan. Itulah keluar ini langka persepsi ya Pak ya? Ya. Persepsi langka. Padahal kalau langka itu artinya kan kita tidak ada pupuk nih. Namanya langka, nggak ada pupuk. Padahal pupuk cukup banyak di kios-kios misalnya gitu. Cuma disparitas harga yang lumayan jauh antara subsidi yang 2.300 dengan pupuk non subsidi yang hampir 6.000-an gitu. Nah, inilah bagaimana petani itu kalau memang tingkat kecukupan itu tidak terpenuhi, maka kita membackup dengan pupuk non subsidi. Gimana Pak komunikasi lintas sektoral ya Pak? Katakan misalkan bisa meminimalisir Pak masalah-masalah seperti itu, misalkan dengan Dinas Pertanian ataupun misalkan dengan ya, kita terus ya koordinasi terusnya selama ini tim pemasangan kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui gubernur, bupati, dinas-dinas terkait. Ini tetap karena kita sebagai produsen saja, kita mendapat tugas, kita memproduksi dan mendistribusikan. Jadi kewenangan untuk bisa, memang
peluang-peluang untuk bisa menambah kuota pupuk subsidi itu ada setiap tahunnya. Ada ya Pak, apalagi di kondisi sekarang Iya, Pak. misalnya seperti itu. Tapi itu adalah usulan dari pemerintah daerah. Sudah ada misalnya usulannya, gubernur. Masing-masing. Tiap tahun itu, maka itu kadang-kadang yang saya tahu itu ada gubernur mengusulkan ada minta tambahan karena kondisi memang sama sekali kuota pupuknya habis. Misalnya gitu. Jadi gubernur yang meminta kepada Kementerian Pertanian, tolong tambahkanlah kami butuh sekali ya. Nah, itulah nanti. Karena kan apa? Kalau PT PIM ini begitu dia produksi sesuai dengan kuota subsidi, itu waktu kita menagih ke pemerintah melalui Kementerian Pertanian, itu sesuai yang kuotanya gitu. Sesuai angka tadi sesuai ya. angka tadi. Pada saat nanti dia berlebih, oh ditolak. Tunggu dulu Pak, ini tahun depan aja nanti. Artinya tahun 2022 kemudian Pak ini bisa lebih dari 76.000 ton ya Pak? Ya, kita itu terhitung daripada pemerintah kesanggupan untuk memberikan subsidi kepada negara. Itu saja sebenarnya. Anggaran APBN ini kan APBN ini, anggaran APBN pemerintah dengan kondisi pandemik ini. Tapi komitmen pemerintah ini bagaimana ketahanan pangan nasional ini harus terjaga. Maka itu pupuk Indonesia Persero itu terus memberikan supporting kepada seluruh anak perusahaannya untuk bisa memproduksi dan memasarkan atau mendistribusikan pupuk subsidi tepat sasaran. Tepat sasaran, itu yang penting ya Pak, tepat sasaran di kondisi tepat hari ini. Sasaran, kondisi hari ini. Tepat sasaran itu kan bukan saja hanya jumlahnya tepat, tapi mutunya juga tepat, dan penerima harganya juga tepat gitu. Kalau dia misalnya head lah, masalah harga nanti di lapangan ada lebih tinggi, itu wallahu alam juga, kita juga tapi bisa tidak sampai tahu. berapa Pak harganya di pasaran? Misalkan harga yang ditentukan tadi kan Pak, itu 2.300 ya Pak? Iya, 112.000 lah. 112.000 untuk 500 untuk 50 kilo. 50 kilo. Besarnya tuh. Oke, berarti harga yang di headnya itu seharusnya nggak jauh-jauh dari situ kan Pak, harusnya di pasaran? Iya, harusnya seperti itu. Kenapa? Kita sudah menanggung juga ada biaya transportasi. Dari gudang lini 1 ke gudang lini 2, dari gudang lini 2 ke gudang lini 3. Gudang lini 3 itu adalah gudang miliknya distributor. Nanti kita masuk dari gudang lini 3 ke gudang lini 4. Itu adalah kios-kios. Nah, itu distribusi ini sudah dihitung besaran biaya ongkosnya gitu. Dan sudah ditanggung oleh perusahaan. Artinya ini rekan loan petani kemudian harus tahu harganya itu 112.500 ya Pak, 50 kilo ya. Kalau pedagang janganlah banyak-banyak naikin ya Pak. Apalagi di kondisi sekarang, di kondisi krisis pandemi saat ini Pak. Kemudian apalagi kemudian Pak, ya kontribusi di poin di hari-hari ini Pak dari PT PIM. Ya, memang kalau kita berbicara ketahanan pangan, bagaimana kita membuat suatu program-program, prinsip ketahanan pangan ini harus bisa kita jaga. Pertama, dari PT Pupuk Iskandar Muda itu sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Pupuk Indonesia, bahwa seluruh anak perusahaan itu, terutama anak perusahaannya ada 10 nih ya. Ada 10 ada 10. Indonesia, Pak? Tapi yang produksi pupuk itu hanya 5. Hanya 5? Hanya lebihnya? 5. Lebihnya itu di bidang usaha lain. Ada konstruksi, ada bidang marketing dan sebagainya. Jadi ada 5 inilah yang ditugaskan untuk kebutuhan pupuk secara nasional. Kita produksi itu untuk ditetapkan kuotanya sekitar 9 juta ton dalam setiap tahun ya, untuk tahun 2021. Ada peningkatan dari 8,9 juta ton menjadi 9 juta ton untuk tahun 2021. Jadi ada penambahan memang. Maka kita diminta untuk menjaga produksi kita harus tetap handal supaya jangan tidak ada nanti kekurangan produksi pupuk. Baik Pak Nasron, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwasannya memang ada 5 dari anak perusahaan pupuk Indonesia Pak yang memang memproduksi. Itu Pak apa saja ya Pak? Di mana saja nih cakupan wilayahnya Pak? Oh ya, dari 5 tadi kan saya jelaskan, salah satu adalah PT Pupuk Iskandar Muda yang ada di Aceh. Yang kedua ada di Pusengi Palembang nih, di Palembang, Sumatera Selatan. Yang ketiga ada di Kalimantan Timur, PKT. Yang ada juga di Gresik, Surabaya nih, PKG. Ada satu lagi di PKC Cikampek. Namun untuk PT Pupuk Iskandar Muda itu ditugaskan oleh negara, oleh pemerintah untuk membawai distribusi pupuk ini untuk 8
8 daerah. 8 daerah. 8 daerah. Yang pertama Sumatera? adalah di Aceh, kedua nanti di Sumatera Utara, yang ketiga di Riau dan Kepri, keempat di Jambi, kelima di Sumatera Barat, Padang, keenam di Kalimantan Selatan, 7 di Kalimantan Barat, 8 di Kalimantan Tengah. Artinya distribusinya sampai tadi Sampai Kalimantan ke sana karena pemerintah atau Pupuk Indonesia Persero itu menugaskan masing-masing wilayah untuk 5 produsen pupuk tadi. PIM mendapat 8 daerah. Oke, itu disesuaikan dengan ininya Pak ya. Disesuaikan kebutuhan ini. Bisa aja di Kalimantan ada juga Kaltim di situ. Contohnya di Aceh ada Petro, yaitu pupuk NPK, ZA, pupuk organik, ya pupuk organiknya itu disuplai masih dari Petrokimia Gresik. Jadi ada beberapa produsen pupuk yang memang adanya di Aceh juga gitu. Artinya kalaupun tidak cukup di sini saling mensupport ya Pak? Saling mensupport gitu. Kalau ureanya dari PIM gitu. Tapi nanti produk ZA, SP36, organik itu disupport oleh produsen dari PKG atau Gresik. Itu jenis-jenisnya. Gitu. Itu jenis-jenisnya. Oleh sebab itu untuk menjaga ketahanan pangan ini, PT Pupuk Sungai Muda membuat suatu program disebut dengan Agro Solution. Agro Solution. Agro Solution. Jadi program ini adalah program yang bisa bekerja sama para pihak. Kita bekerjasama nanti antara PT PIM, perbankan sebagai pemodal, yaitu habis itu kita ada disebut dengan penerima produk, penerima off-taker. Itu di sini pihak petani tadi Pak, bukan? Bukan. Nanti ada satu badan usaha yang ditetapkan untuk menerima produk. Apa kalau dia misalnya padi, nanti ada Bulog yang terima gitu. Kalau dia produk pangan lainnya, nanti ada yang menerimanya. Sehingga petani itu hanya menyiapkan lahan saja. Nanti dengan lahan itu kita membuat satu kelompok kerjasama antara PIM dengan pemodal tadi dan off-takernya. Nanti akan kita buat ini cocok untuk tanaman apa. Ini kita olah secara bersama. Nanti di panennya, di akhirnya, itu nanti menguntungkan si petani, menguntungkan si pemodal, yaitu perbankan, dan menguntungkan juga PIM. Semua diuntungkan ya Pak? Kita sudah hitung nih, perubahan antara petani sendiri yang membeli pupuk, gitu kan, menyiapkan lahan, menyiapkan modal si petaninya. Tapi dengan kita membuat Agro Solution ini, maka si petani itu hanya menyiapkan lahan. Permodalannya nanti akan disiapkan oleh perbankan, pupuknya akan disiapkan oleh PT PIM, dan hasilnya nanti baru kita hitung berapa untuk petani, berapa untuk pemegang saham, berapa untuk PT PIM. Menarik Pak, udah jalan? Ini sedang. Kalau kita kemarin sudah launching di Sumatera Barat, di Riau, di Sumatera Utara. Aceh belum? Aceh kita kemarin ada sudah masuk ke panennya, yaitu tanaman cabai. Cabai di Gunung Salak, arah ke Takengon itu. Di situ ada beberapa hektar tanaman cabai. Itu program Agro Solution. Dan itu sudah panen nih. Itu sudah berjalan dan ini akan kita kembangkan ini. Jadi ada lahan sekitar 2 hektar untuk penanaman cabai itu. Sekarang dengan hasil panennya alhamdulillah cukup baik, maka kita akan mengembangkan cabai ini yang lebih luas lagi. Ini menarik program, apalagi kemudian akalun petani pasti menantikan ini Pak. Iya, kami juga menantikan ini petani ini. Kita buat kelompok-kelompok, ya nanti diskusi dengan kita bagaimana teknisnya. Kami yakin petani akan diuntungkan. Kelompok ini melalui apa berarti Pak untuk komunikasinya? Dari petani ini kemudian ke kelompok? Kita akan lihat kelompok-kelompok yang sudah ada dan melihat lahan-lahan yang selama ini sudah ada dan produktif. Jadi petani ini tidak terlalu pusing-pusing lagi dia memikirkan bagaimana membeli pupuk, bagaimana dia menyiapkan modal usahanya. Tapi nanti dengan adanya program Agro Solution ini, ya insya Allah nih. Insya Allah hasil uji coba kita ini semuanya saling menguntungkan. Ini menarik juga Pak, agar semua orang menjadi petani ya Pak ya, agar semua orang juga kita mau ciptakan sarjana petani. Banyak ya, kan? Pak sarjana petani Pak, yang sarjana dia pertanian. Bukan duduk di
atas kursi ini Baik. sarjana. Jadi sarjana petani ini kita harapkan, ayo kita terjun ke lapangan, lihat potensi-potensi lahan yang ada, yuk kasih input ke kita akan kerjasama dengan. Apalagi hari ini ya Pak ya, paling tidak kan kita yang tanaman-tanaman hari-hari ya Pak ya, cabai ataupun misalkan tomat yang hari-hari kita bisa tanam paling tidak di pekarangan rumah, seperti itu ya Betul. Pak, untuk kebutuhan hari-harinya. Iya, kalau itu ya memang kita harapkan seluruh rumah tangga itu menanam sendiri ya, menanam sendiri untuk kebutuhan dia. Dan kita harapkan di Aceh kan masih luas-luas ini pekarangan rumah ya. Itu kita tanam aja untuk kebutuhan kita. Alhamdulillah kalau semua rumah tangga sudah menanam itu, ketahanan pangannya alhamdulillah bisa terjamin. Ketahanan pangan dari rumah ya Pak. Ya kan minimal individu dulu Betul, ya, betul, rumah Pak, tangga betul. kecil jahe badan usaha. Paling nggak Sampai beli sudah. jahe paling bisa kita Haliam, ambil halia, campur, kunyit, lagi-lagi. Alhamdulillah kalau semua saya juga mengajak ini teman-teman petani, nanti diskusi juga dengan kita, dengan Dinas Pertanian untuk melakukan penyuluhan. Ya, semoga kita ada potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Dan PIM terbuka untuk itu ya Pak? PIM terbuka untuk Komunikasinya melalui diskusi. apa Pak? Ya bisa nanti ke humasnya, nanti asal di bidang pemasaran dan bidang penyuluhan. Jadi kita selama ini kan bekerjasama dengan dinas-dinas pertanian di daerah. Jadi bisa saja nanti teman-teman petani ya konsultasi ke dinas pertanian ya. Baik. Bagaimana program PIM untuk Agro Solution. Baik. Dan Nanti Rakalun kita juga, akan datang gitu. Dan Rakalun juga bisa cari tahu informasinya di website PT PIM ya Iya, Pak ya? bisa di website Jadi PT PIM, Google nanti saja. bisa menghubungkan pemasaran kita, nanti ada timnya yang terjun ke lokasi di mana lahan itu berpotensi untuk kita buat program ini. Baik, menarik Pak programnya. Kemudian ada juga program-program PT PIM yang bentuknya sosial ya Pak ya, CSR lah kalau bahasa CSR. kerennya Pak ya, Corporate Social Responsibility Pak. Ini kan banyak juga kalau kita bisa lihat misalkan di juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah, juga dengan kampus Pak ya, juga dengan masyarakat sekitar, itu banyak program-program apa saja Pak? Ya, kita kan yang paling utama sekarang ini ya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia masyarakat, terutama di lingkungan kita. Maka itu program-program edukasi, program-program pendidikan, beasiswa itu terus berlanjut. Beasiswa ada juga Pak? Beasiswa ada juga yang kita lakukan. Ini untuk Masyarakat. penerimanya? Nah, penerimanya kita memang punya ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kalau ranking 1 itu ya memang ya berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar perusahaan gitu kan. Nanti ranking 2-nya ada, kita di sini sekarang ini ada 15 desa, 18 desa di ranking 1. Nanti di luar desa itu kita masuk ranking 2, nanti secara Aceh ya, masuk di ranking 3 sampai ke Indonesia gitu. Artinya jangkauan kita memang sebenarnya luas, tapi kita juga punya kemampuan yang terbatas untuk saat ini ya. Saat ini mudah-mudahan kalau nanti ekspansi produk-produk PIM, pengembangan PIM, ya insya Allah kita kan punya lahan ilmiah nih, Ibu, nih, Dinda nih, indah ya. Indah, Ibu, Pak. indah. Ya kita punya lahan ilmiah, kalau Lahan nanti ilmiah? ini, iya. Kita kan berada di daerah kawasan ekonomi khusus yang disebut dengan Kek Kek, Arun. iya. Kek Arun. Jadi kawasan itu kita berada di dalamnya. Jadi investor ini itu dipermudah nih, diberi fasilitas yang bisa investor itu menarik untuk dia menginvestasikan di lahan Kek ini, terutama di lahan PT PIM. Karena kita sudah membeli XAF, ASEAN Aceh Fertilizer. Jadi lahan itu sudah kita sekerap sehingga nanti lahan itu bisa untuk tumbuhnya industri-industri baru yang itu kita berikan kepada pihak investor. Silakan Nenek. Dan itu kemudahan-kemudahan nanti dari pemerintah daerahnya, pemerintah pusatnya untuk bisa menginvestasikan untuk bisa ke daerah. investasi ya Pak ya, Iya, di Aceh. kita beri Jadi biar kemudahan ya. bayar investor tuh datang banyak ya Pak. Iya. Apalagi hari ini Pak, kita Iya. lihat ya kondisinya. Iya, Semoga nanti mudah-mudahan ya. dengan kemudahan yang ada, kemudian Iya. bisa menjadi semangat juga buat Iya. investor bisa investasi di Aceh. Iya. Pak Nasrul, terima kasih banyak Pak sudah berbagi tentang PT PIM dan segala kerjanya Pak. Dan Sama-sama, terakhir Pak, Ibu. pada kita harus selesai Pak Iya. Nasrul. Kok cepat Nggak terasa ini? ya Pak. Iya. Saya baru mulai, Bu. Insya Allah ya Pak, mampir lagi ke PT. Siap. Ya. Atau Siap. kita yang diundang Pak ke PIM. Siap. Ya. Nanti kita dijadwalkan nanti. Siap, insya Allah. Pak Nasrul, untuk Rakanlon Pak, silakan untuk closing statement-nya. Closing statement Pak, silakan. Maksudnya gimana? Closing statement-nya Pak, terakhir. Oh ya, nah, ya. Baik teman-teman, saudara kami petani khususnya, ya kan. Kalau ada hal-hal yang memang ada kendala-kendala juga di lapangan terkait dengan informasi-informasi yang tidak baik,
nanti bisa langsung disampaikan ke kami juga. Ada nanti call center-nya akan disampaikan di Ada website. hotline-nya, Pak? Ada hotline-nya, nanti bisa dilihat di websitenya PT PIM, di IG-nya juga di Instagram-nya PT PIM. Nanti tolong apa yang disampaikan biar kita bisa mengetahui juga tergantung apapun. Kalau ada nanti misalnya teman-teman saudara kita, para petani, kelompok-kelompok tani yang ingin barusan mendengar bagaimana program Agro Solution itu, nanti kita akan coba berdiskusi. Kalau nanti potensi ini bisa kita terapkan di Aceh, nanti akan kita terapkan di Aceh. Kami juga akan bantu nanti Pak untuk hotline-nya. Nanti kita akan silahkan saksikan di layar PEHTEM. Pemirsa mungkin nanti bisa membantu Anda juga untuk bisa menghubungi ya Pak ya, PT PIM. Terima kasih banyak Pak Nasrun. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya. Semoga tadi apa yang kita sampaikan kemudian bermanfaat khususnya untuk rekan loan petani dan apalagi di saat sekarang ya Pak ya. Mudah-mudahan harganya tetap stabil ya Pak. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan tadi 112.500 tetap ya Pak sampai ke depan mudah-mudahan pastinya. Terima kasih banyak Pak Nasrun, terima kasih juga untuk Anda rekan loan PEHTEM dan kami tunggu subscribe yang belum, komen yang positif pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.